Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pengajian rutin malam Rabu di Masjidul Huda 19 ini dengan bersama-sama membaca syahadat dan raditu billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak jamaah kajian malam Rabu kamar pasolatan di Masjidul Huda 19 Londong rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini Selasa malam Rabu tanggal 28 Mei 2024, pertemuan ke-187 kajian malam Rabu di masjid ini. Judul atau tema yang akan dibahas pada malam hari ini yaitu kurban dan sholat kok disandingkan. Ibadah kurban dengan sholat kok disandingkan. Maksudnya ada dalam satu ayat dua ibadah ini disandingkan. Kenapa? Hadirin rahimakumullah, Al-Quran itu punya keunikan, punya kemukjizatan. Setiap huruf, setiap kata dalam Al-Quran itu ada mukjizatnya. Mukjizat di sini dimaknai untuk melemahkan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya Al-Quran. Dari segi kata misalnya, ada kata berpasang-pasangan, ada siang, ada malam, terus ada zulumat, nur, kemudian ada surga, ada neraka. Kemudian dari jumlah bilangan penyebutan dari kata-kata tersebut juga ada mukjizatnya. Misalnya ada bilangan 19. Nah, 19 itu bilangan 19 dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang apa? Ternyata tentang jumlah malaikat ya, yang ada jumlah malaikat penjaga neraka. Alaihati sa'ata asyara. Di atasnya, di dalam neraka itu ada 19 malaikat penjaga neraka. Kemudian ada bilangan-bilangan yang lain. Kata sab'un, sabtu, 7. Nah, itu juga terkait dengan 7 malam, 7 langit, 7 lapis bumi, 7 tingkatan langit. Itu secara ilmiah dapat dibuktikan. Dan lain-lainnya. Nah, malam hari ini kenapa kok ibadah kurban disandingkan dengan sholat?
Kalau disandingkan berarti ada keistimewaan. Seperti ada kata amanu dengan amilus solihat. Ada kata orang yang beriman itu digabung, disertakan, dilanjutkan dengan wa amilus solihat, beramal soleh. Berarti ada hubungan erat. Misalnya apa hubungannya? Kalau orang yang beriman itu ditandai diantaranya dengan beramal soleh. Kita ambil contoh dalam surat Al-Asr, wal asri itu ya, wal asr, innal insana lafi husrin illalladzina amanu wa amilus solihat. Amanu wa amilus solihat. Orang itu, manusia itu akan rugi kecuali diantaranya beriman dan beramal soleh. Dan di ayat-ayat lain pun sama. Jadi pengulangan disandingkan antara orang yang beriman dengan yang beramal soleh. Artinya apa? Bisa jadi ada orang yang berbuat amal soleh, tetapi dia tidak beriman, maka dia tidak menjadi berbuat baik, tetapi dia tidak beriman kepada Allah, maka itu hanya dianggap sebagai kebaikan. Tetapi kalau orang yang beriman, dia beriman, kemudian dia menjalankan atau berbuat sesuatu amal soleh, maka bisa jadi pahala, akan mendapatkan pahala. Ya, orang baik itu kan tidak hanya orang Islam, tidak hanya orang mukmin. Selain mukmin, selain muslim pun banyak yang berbuat baik. Apakah dari segi materi suka ngasih gitu ya, atau dari ilmu pengetahuan dia menciptakan atau membuat karya tertentu sehingga bermanfaat, atau yang lain. Tetapi ada bedanya. Bedanya apa? Mereka hanya menjadi perbuatannya itu menjadi kebaikan saja, tidak mendapatkan pahala. Beda dengan pahalanya berbuat baiknya orang yang beriman. Meskipun setiap perbuatan seseorang itu sekecil zarah pun, sekecil apapun, itu bakal ada balasan. Iya, terutama untuk orang yang beriman. Oke. Kembali ke sini. Jadi kurban dan sholat itu ada setidaknya dalam 2 ayat dalam Al-Quran disandingkan. Yang familiar, yang umum itu adalah dalam Quran surat Al-Kautsar. Suratnya pendek, 3 ayat, bisa jadi menjadi surat favoritnya Bapak Ibu ketika sholat sendiri. Nah, ketika sholat sendiri sunnah maupun pas wajib tapi tidak di masjid misalnya. Kan enak banget itu. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu paling berapa menit itu? 7 detik paling ya. Yang berikutnya adalah kul itu ya. Kulhu, Qul falaq, Qul nas dan Qul ya. Itu surat-surat favorit ya. Maksudnya sering dibaca oleh kebanyakan orang. Nah ternyata meskipun jumlah ayatnya 3, hanya 3, tapi muatannya luar biasa. Saya tidak membahas lebih jauh tentang tafsirnya, karena di sini fokusnya adalah ke kurban dan sholatnya. Tetapi tetap diawali ya dengan surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 ini. Lalu surat ayat yang kedua yang di dalamnya ada kurban dan sholat, yaitu dalam Quran surat Al-An'am ayat 162. Nah, beberapa orang mungkin membacanya sebagian dalam doa iftitah setelah takbiratul ihram, yaitu berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surat Al-An'am ayat 162. Nanti kesananya ayat 163-nya la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Surat Al-An'am ayat 162.
Jadi saya ulangi lagi. Kurban dan sholat di dalam Al-Quran disandingkan setidaknya dalam 2 ayat. Yang pertama dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Kemudian yang kedua dalam surat Al-An'am ayat 162. Dengan kata-kata yang berbeda untuk kurban. Yang pertama, kita mulai dari surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami Allah sudah memberimu Nabi Muhammad Al-Kautsar. Ada yang mentafsirkan beda-beda, ada yang menyebutkan nama telaga di surga kelak, ada yang mengartikan Kautsar dari kata kasir yang menunjukkan banyak. Yang dimaknai Al-Kautsar adalah nikmat-nikmat yang banyak. Di antara nikmat Islam, nikmat sehat dan lain-lain. Nikmat bisa berjuang, bisa menyebarkan ajaran Islam, Al-Kautsar. Lalu kata Allah dilanjutkan, fasholli, hendaklah kamu sholat, lirabbika, karena Tuhanmu, semata-mata karena Allah, wanhar, dan berkurbanlah juga lillahi ta'ala. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membencimu itu akan terputus. Nah, ini ada yang mengartikan di ayat kedua ini, fasholli lirabbika wanhar, maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah, wanhar. Nah, ini dari kata-kata nahr, makanya Idul Adha itu disebut juga hari nahr. Jadi kaitannya dengan istilah ini an-nahr dimaknai dengan kurban di sini. Surat Idul Adha. Id anhar yaumil nahar, itu satu makna ya, tapi dengan kata dasarnya artinya berbeda-beda, tapi tujuannya sama. Di sini fasholli rabbika wanhar, maka salatlah semata-mata karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi setelah kita sholat, setelah Allah berikan nikmat kepada kita, semuanya ini, kalau ini memang ayatnya kepada Kanjeng Nabi, tapi kita sebagai umatnya juga diberi nikmat Al-Kautsar, banyak nikmatnya. Itu kan disebutkan tidak akan bisa menghitung nikmat-nikmatnya Allah. Sekiranya air yang ada di dunia ini, di samudra itu dijadikan tinta, kemudian pohon-pohon yang ada di bumi ini dijadikan sebagai pena untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah, itu nggak bakal bisa, nggak bakal cukup, saking banyaknya nikmat. Maka bukti kalau nikmat kita itu kita terima kemudian bersyukur, diantaranya adalah fasholli lirabbika wanhar, maka sholatlah dan berkurbanlah. Di pengajian Padang Bulan di PCM Banguntapan Selatan di Masjid Kyai Haji Ahmad Dahlan Bogor, salah satu isinya tentang berkurban yang saya sampaikan di sini, maksudnya saya kutip, yaitu apa? Berkurban itu memang bagi yang mampu. Lalu bagaimana bagi yang tidak mampu? Ada banyak upaya. Lalu disampaikan, setidaknya jenengan niat dulu mau berkurban. Niat dulu untuk berkurban. Ini berkurban dalam arti untuk menyembelih hewan kurban ya, bukan kurban perasaan ya. Maksudnya berkurban hewan yang sudah ditentukan secara syar'i. Niat dulu. Mulai kapan? Ya sekarang. Loh, saya nggak ada uang. Niatnya jenengan itu sudah dicatat oleh Allah sebagai kebaikan. Satu kebaikan, cuma niat mau berkurban. Saya bertekad, saya berniat pengen kurban. Kalau tahun ini ada rezeki ya alhamdulillah. Kalau belum bisa ya tahun depan. Berarti kalau tahun depan di planning, direncanakan. Sisa hari misalnya 1 tahun itu kan 365 hari. Anggap satu hewan kurbannya itu 3.500.000.
Berarti 3.600.000 ya. 3.500.000 aja deh. Itu dibagi 360 hari. Ketemunya berapa sehari? 1.000 apa 10.000? 10.000. Nah, diusahakan. Wah, saya dari mana 10.000? Ya siapa tahu hari ini tidak bisa 10.000, besoknya bisa ketemu 50.000, besoknya lagi, sehingga terus sampai tahun berikutnya itu bisa untuk berkurban. Jadi niat dulu. Niat berbuat baik itu gratis. Ini yang perlu disampaikan ini. Niat berbuat baik itu gratis, tidak berbayar. Dan tidak ada sanksi. Berbuat baik masa ada sanksinya, kecuali dia memang niatnya jelek ya. Pura-pura niat berbuat baik tetapi tidak ada gertes di hatinya, cuma lisannya aja. Yaitu mungkin ingkar janji nantinya. Kalau niat itu beda dengan untuk berjanji ya. Misalnya kalau janji itu tahun ini saya mau kurban. Itu janji nantinya diucapkan. Tapi kalau niat saya berniat untuk berkurban, oh berarti niatnya diucapkan itu kebaikan. Bayangkan sekarang itu tanggal berapa Zulqa'dah ini? 15 tambah 7, 21 atau 22 mungkin ya. Sekitar 23-an, 23 Zulqa'dah. Sisa 7 hari. Nanti ditambah lagi untuk yang bulan Dzulhijjahnya kan 10 ya. 10 sisa berapa jadinya? Anggap 10 hari atau 15 hari. Jadi malam hari ini kita sudah niat untuk berkurban sampai hari Idul Adha, sampai tasyrik habis kok belum bisa juga berkurban, kita sudah nyelengi niat, pahala niat berkurban. Coba kalau ada gratis, nggak mungkin saya berkurban lah, duit dari mana? Ya sudah itu. Tapi begitu tidak dicatat sebagai kejelekan atau keburukan, tidak. Tapi kalau memang benar-benar dilakukan, memang nggak berkurban, padahal dia ada mampu, ada secara keuangan dia punya uang untuk membeli hewan kurban, dia tidak berkurban, maka menjadi hal yang nggak benar, hal yang tidak baik. Maka silahkan dari mulai sekarang saya niat berkurban. Atau saya pengen berkurban. Nah, gimana caranya? Yang tahu caranya itu adalah Allah. Banyak kan orang yang bertakwa maka akan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Orang yang bertakwa, yang bertawakal, Allah akan mudahkan jalan keluar dari masalah. Allah akan berikan rezeki kepadanya dari jalan yang ia tidak sangka. Misalnya ujuk-ujuk dapat proyek atau dapat apa gitu ya, oh cukup untuk membayar, untuk membeli hewan kurban. Berkurban. Jadi tidak orang yang sholat bagus, tetapi dilanjutkan dengan berkurban itu akan menyempurnakan kualitas dari ibadah sholatnya. Nah, kira-kira jenengan ada niat untuk berkurban tidak? Niat gratis Bu, Mbak ya. Niat aja, apalagi yang sudah tertulis di data sana di papan sudah sampai F ya, udah G malah sudah tidak ya, ada A B C D E F G ya, 7 itu 7 katanya. Lebih banyak. Kalau yang baik itu di daftar sebelumnya biar ada yang kambing soalnya sama-sama korban. Jadi kambing juga 20-25 tapi tidak tertulis yang kenapa cuma yang satu. Ya. Kan kambing tidak melapor, jadi waktu itu makanya itu disarankan untuk melapor. Oh iya. Yaitu nanti tentang apa? Teknis ya. Ditulis di sana itu untuk memudahkan administrasi, juga memberi motivasi bagi yang belum berkurban, ada keinginan berkurban ya. Dan tidak harus di sini Pak. Apalagi di sini sudah sampai 7 sapi ya, semakin banyak alhamdulillah. Tetapi kalau saya sarankan bisa dialihkan di tempat yang sangat membutuhkan. Ini promosi sedikit ya. Jadi di Masjid Ahmad Dahlan Bogor juga itu menerima hewan kurban dan
hewan kurbannya itu akan disalurkan ke Rongkop di Gunung Kidul sana dengan PCM, dari PCM. Jadi tidak untuk takmirnya, tidak sembelih di situ. Kemarin kan sudah ada juleha itu ya, juru sembelih halal. Kalau tidak salah takmir juga malam ini akan ada di Baitul Amin ya. Ada undangan yang takmir, pengurus takmir, forum komunikasi takmir Masjid Musola Sewidokerten. Itu jadi Masjid Ahmad Dahlan menerima hewan kurban. Kalau misalnya nggak mau ribet, ya pengen simpel gitu ya, silahkan transfer. Nanti memberitahu nominalnya, kemudian siapa yang mau jadi sahibul kurbannya nanti akan diberikan, lalu diminta pas tanggal 18, bukan hari Idul Adhanya, tapi hari keduanya. Jadi tasyrik pertama itu sembelih. Lah kenapa Pak Ut kok promosi masjid yang lain? Ya nggak apa-apa, sama-sama beribadah. Tidak harus di sini ya. Di sini boleh, alhamdulillah bagi warga segini atau perumahan di sini. Untuk warga sini ya alhamdulillah. Insya Allah tercukupi. Ada saudara-saudara kita itu yang berharap atau pengen banget setidaknya makan daging itu pas Idul Adha ya. 4 hari itu Idul Adhanya, tasriknya 3. Untuk yatim piatu ada, tapi masih bentuk proposal, belum ini ya. Yang yatim piatu, anak yatim piatu Widokerten juga itu akan menyembelih ya. Kalau tidak salah hari Selasa juga. Itu untuk dihususkan nanti. Yang pengalaman tahun kemarin itu biasanya ya dari SD Bodon, dari SD Sukonandi, SD Sapen, dari UAD, dari UMY itu ngasih kambing. Nanti dari anak yatim ambil, kalau ada 3 atau 4 disembelih lalu dikasihkan langsung ke anak yatim. Anak yatim yang ada di Widokerten. Di sini tuh ada 2 ya Pak ya. Di sini Aji dan Faiz. Ya, di sini ada 2. Ya sama-sama birokrat kan luas sampai sana juga Sampangan terus atau Beratan juga. Oke. Jadi fokus lagi ke sini. Kenapa kok kurban dan sholat disandingkan? Ini ada beberapa alasan. Ini alasan pertama itu wallahu alam ya. Maksudnya Allah yang tahu kenapa kok sholat disandingkan dengan kurban. Oh ya, tadi kan baru satu surat ya, Al-Kautsar. Yang kedua ini. Yang kedua itu Al-An'am. Kul, katakanlah inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki. Nah, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Semata-mata karena Allah, Tuhan semesta alam. Ada kata nusuki di beberapa terjemah itu diartikan sebagai ibadahku. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku selain sholat. Tetapi ada yang menyebutkan dalam beberapa tafsir bahwa nusuki itu ada dari kata an-nusuk. Nah, nusuk itu adalah jamak dari kata nasikah. Nasikah itu artinya hewan sembelih atau sembelihan. Nah, jadi wa nusuki maksudnya adalah sembelihanku. Ini hewan kurban, hewan yang dikurbankan itu semata-mata karena atau untuk Allah. Nah, makanya di sini ada sholat dan kurban disandingkan dalam Al-Qur'an itu dalam 2 ayat. Yang pertama Al-Kautsar, sholli dengan wanhar, nahar. Yang kedua dalam surat Al-An'am ayat 162, sholat dan nusuki itu berarti ibadahku, yang di sini diartikan adalah sembelihanku. Disandingkan di 2 ayat ini menggandengkan antara sholat dengan kurban. Mesti ada yang istimewa. Nah, alasannya kenapa? Ini yang pertama adalah wallahu alam, Allah yang maha tahu. Lalu yang kedua, kenapa kok disandingkan? Karena sholat dan berkurban itu adalah 2 amal yang sama-sama tujuannya mendekatkan diri si hamba tersebut kepada Allah. Taqarrub. Nah, kurban itu dari kata-kata qoroba, dekat. Taqarrub ya. Kemudian apa maksudnya? Yaitu kalau sholat ibadah badan yang paling utama.
ibadah secara fisik yang paling utama adalah sholat. Lalu disebutkan juga berkurban adalah seutama-utamanya ibadah dalam bentuk harta. Jadi infaknya, sedekahnya yang seutama-utamanya adalah berkurban. Itu alasannya. Jadi kenapa kalau disandingkan? Karena sholat dan berkurban itu sama-sama untuk mendekatkan diri si hamba tersebut kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah, bukan menjauhkannya. Lalu yang kedua, bahwa sholat itu mesti, yang sholat sesungguhnya akan melibatkan hatinya, lisannya, dan anggota badan ketika sholat. Itu melibatkan hati, lisan, ke mulutnya, dan anggota tubuh yang lain. Sedangkan kalau berkurban itu yang dihadirkan adalah isar atau mendahulukan keridhaan dari Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Berhusnudzon kepada Allah dengan berkurban. Lalu yang keempat, kenapa kok sholat dan kurban ini disandingkan? Sholat dan kurban sama-sama sebagai ibadah dan amal qurbah. Mirip dengan yang tadi, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Artinya apa? Salah satu upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah itu adalah dengan sholat dan berkurban. Nah, silahkan ini yang belum berkurban nanti berkurban. Jangan kurban perasaan. Ini kurban hewan loh ya. Kemudian ini ada kata yang bagus. Siapa yang bisa ikhlas ketika dia sholat dan kurban dan berkurban, maka ia bisa ikhlas dalam beramal soleh lainnya. Kalau ada orang yang sudah bisa ikhlas untuk sholat dan kurbannya, maka ia bisa jadi ikhlas juga untuk amal soleh lainnya. Kenapa? Ya tadi itu, sholat itu melibatkan hati, lisan, dan anggota tubuhnya, semuanya itu dilibatkan. Kalau sudah ikhlas lillahi ta'ala, maka apa? Dan kurbannya juga ikhlas karena Allah Ta'ala, maka ibadah yang lainnya pun dia akan ikhlas. Misalkan sedekah atau haji atau puasa. Kalau nggak ikhlas, maka apa? Kan sia-sia. Buat apa saya berlapar-lapar kalau nggak ikhlas? Yang penting ikhlas kan? Nah, seperti itu sholat, berhaji. Buat apa ke haji, umroh atau haji habis-habisin uang misalnya? Kalau nggak ikhlas, ya nggak fungsi itu. Uangnya ya lebur begitu aja. Kemudian puasa, haji, terus sedekah. Sedekah banyak, infaknya banyak. Tapi kalau nggak ikhlas, kalau karena ada unsur riya, maka apa? Sia-sia. Maka ya percuma. Kalau ada orang yang sudah bisa ikhlas sholat dan kurbannya, insya Allah akan merembet kepada amal ibadah lainnya. Nah ini masalahnya, sholat itu memang dulu kan saya sampaikan itu peluang untuk rianya banyak. Bukan hanya ria, sombong atau angkuh ya. Ini yang saya alami barusan tadi ya, tadi pas sholat maghrib. Apa itu? Itu ada jamaah kakinya untuk softnya itu di bawah garis. Nah, itu kan dia tidak. Jadi sholatnya itu bagus sholat, tapi apa? Dia melewati jatahnya soft dia sehingga yang belakang untuk sujud ngenteni dia turun dulu baru sujud. Takutnya kena bokong ya. Jadi begini maksud saya. Gini. Ini kan yang bagus itu di sini di batasnya tumit. Lah ini di sini. Nah, demi apa coba ini kalau begini? Dia egois kan? Dia pengen sujudnya biar bisa mantap gitu ya. Ini tapi dia enggak mikir yang belakang juga punya hak untuk sujud kan di sini. Nah, itu juga sholatnya bagus, tapi caranya yang enggak karena Allah, karena ada unsur angkuhnya atau egoisnya. Jadi apa? Yang belakang mikir dua kali mau sujud itu, ngenteni sik. Ya,
Ini soalnya sudah sholat ya. Nggih. Ya memang imam itu kayak misalkan Pak Rudin itu kan berani ya. Pak Dawi juga berani untuk meluruskan sampai rapat itu ya memang bagus ya. Kalau saya tuh sekiranya enggak rapat banget enggak, ini sudahlah di segera aja. Karena siapa tahu ada yang pengen segera ada urusan yang lain. Memang bagusnya itu dipastikan dulu tumitnya itu lurus. Kalau zaman sahabat Umar itu kan pakai pedang, bukan depannya ya. Kalau depannya kan beda-beda ini. Misalkan saya juga ini offset perutnya. Tapi kalau dari belakang kan masih sama. Lurus kaki si tumit. Jadi memang untuk sholat yang menjadi wajib, ibadah wajib saja, untuk peluang riya dan egoisnya itu ada. Betul ya. Jadi sholat itu bukan urusan dia dengan Allah saja. Apalagi pas berjamaah ada jamaah lainnya. Termasuk bau badan ya, atau baju, pakaian, rukuh. Ya, rukuh udah seminggu, setahun ya belum pernah dicuci. Wah, wes. Begitu Allahu Akbar yang sampingnya kebauan. Oke. Ya setidaknya bela-belain mending pakai baju yang baru untuk sholat ya. Mumpung masih ada kesempatan daripada nanti sholat tapi mengganggu yang lain atau ada najis ya. Oke. Kemudian hadirin rahimakumullah, ada dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37 yang menegaskan bahwa untuk kurban ini, meskipun ini selingan ya, fokus kita ke sholatnya. Daging kurban itu dalam surat Al-Hajj ayat 37, auzubillahi minasyaitonirrajim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhul taqwa. Kadzalika sakhkharaha lakum itukabirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaanmu. Demikianlah Allah mendudukannya untukmu agar kalian mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik, muhsin. Jadi kurban kita tuh ada yang sahih kurban ya. Dagingnya itu gak bakal sampai kepada Allah, darahnya pun gak bakal sampai kepada Allah. Ini dalam ayat Al-Quran. Lah kenapa? Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Kalau ketakwaan berarti apa? Yakni sikap si orang sahibul kurban itu dia melawan hawa nafsunya terhadap cinta harta. Dia lawan, gak usah pelit, gak terlalu medit, jangan hartanya dikukuk terus. Tapi apa? Dia lepas untuk berkurban. Itu yang akan dinilai, itu yang akan diterima oleh Allah. Sehingga apa? Harta-harta itu jadikan hewan kurban. Hewan kurbannya tidak dimakan oleh si sahibul kurban saja, tetapi untuk fakir miskin, kaum du'afa, semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sahibul kurban punya jatah berapa bagian, Bu? Ini misalnya sepertiganya apa seberapanya? Iya, sepertiga. Ya, itu haknya si sahibul kurban. Tetapi sekiranya tidak diambil, tidak apa-apa. Jadi jangan sampai nanti jatah saya sepertiga itu ininya ya, misalnya yang daging-daging. Malah ngongkon. Itu bukan berkurban tapi nyuruh orang beleh hewan ya. Nyuruh beleh. Nanti Pak Uji saya mau kurban tapi nanti bagian saya gini ya, dagingnya ini, yang ini ya ini. Milih malah ya. Ya, berarti itu kan sama aja dengan nyuruh orang lain beleh hewan ya. Malah pengen sudah lepas aja, pasrahkan ke panitia. Nggih. Karena ikhlas. Kalau masih yang gerumbal, "Walah, aku sama-sama iuran misalnya 3,5 juta tapi kok cuman dapatnya ceker, misalnya sikil, terus pokoknya tulang, nggak usah ngeluh ya, masih mending jenengan dikasih ya." Jadi kurban itu bukan sajen ya,
hewan kurban itu bukan sesajen, bukan untuk menyuap Allah supaya Allah sayang kepada kita dengan berkurban. Tidak. Allah itu tidak butuh hewan daging dan darahnya hewan kurban, nggak butuh ya. Buat apa? Yang dibutuhkan Allah itu akan melihat ketakwaannya. Walakin yanaluhu taqwa. Tetapi yang sampai kepada Allah yaitu ketakwaan. Takwanya dari sahibul kurban. 43 ya Pak Uji? Iya betul. Masih ada 3 menit. Ini karena temanya tentang persolatan lalu dikaitkan kurban, ada pertanyaan menarik. Ketika saya ngisi di sana malam Jumat kemarin di mana, Bun? Kota Gede ya. Bagaimana kalau jagal atau yang memotong si hewan kurban itu tidak sholat? Apakah sah? Menyembelihnya? Wah, ini menarik ini. Lah saya tanya ulang, itu enggak sholatnya itu kenapa? Dia muslim bukan? Iya muslim. Tapi dia itu saya tahu habis sholat id, ini mungkin dia cerita. Sampai zuhur habis enggak sholat. Enggak sholat zuhur maksudnya. Saya ini, Bu, barangkali ibu pas dia sholat jenengan enggak lihat. Oh enggak kok, bang dia terus pakaiannya itu terus. Oh alah, pertanyaannya kan bagus itu. Bagaimana hewan kurbannya? Dia adalah hewan Allah yang tidak boleh, yang hanya menjadi hewan disembelih tapi tidak menyebut nama Allah, maka itu adalah bangkai. Kalau bangkai berarti tidak boleh dimakan oleh kita. Bangkai yang halal itu cuma 2, al-iwaq dan al-belalang. Iwaq ikan dan belalang. Apa bahasa Jawanya belalang? Walang ya, walang yang di Gunung Kidul banyak. Itu walang meskipun sudah mati mau dimakan ya silakan. Ikan pun kalau sudah mati mau dimakan silakan. Itu bangkai yang dihalalkan. Nah, jadi kalau ada yang menyembelih hewan kurban, kok dia itu enggak sholat, lalu bagaimana? Selama dia itu pernah sholat dan mungkin misalnya ya subuhnya dia subuhan, lalu menyapa bismillah kemudian takbir, maka menyebut nama Allah ya, maka hewan sembelihannya itu boleh dimakan. Tetapi kalau ada orang meskipun dia itu si jaganya sudah mahir, dia bisa tidak menganiaya hewan kurban, pokoknya halus misalnya pisaunya aja sampai berapaan itu? Tadi malam rapat itu ada yang 600, Bu, 700 pisaunya aja. Pisaunya itu 700, paling murah itu 350.000. Kemarin pas di Masjid Juleha, di Masjid Ahmad Dahlan Juleha itu masjidnya pisaunya segini tapi kulit itu sapi itu seret gitu, gampang banget. Pas beleh sapi itu kayak motong kue ya, saking tajamnya. Ya, meskipun itu si jagal punya pisau yang sangat tajam, kemudian dia mahir ketika menyembelih, bahkan si hewannya tidak merasa tersakiti, tapi kalau tidak menyebutkan lafaz Allah, tidak menyebutkan bismillah, maka dagingnya jadilah bangkai. Apa gitu? Haya haram. Eman gede banget. Makanya dipastikan di sini kan alhamdulillah Pak Haji Kasilan kan udah jelas Pak Kasilan sholat di sini. Jadi dipastikan jaganya itu bukan hanya tenar, pisaunya mantap, tapi dia sholat enggak. Penting ya. Kalau pernah sholatnya kapan? Ya kemarin pas Jumat minggu yang lalu. Tuh. Sebisa mungkin karena ini apalagi ini kurban, ini kan amanah yang panitia ya. Dipastikan si jaganya itu yang menyembelih itu dia itu orang yang menjaga sholat. Oke. Tidak asal-asalan, tidak sembarangan. Meskipun dia gagah, badannya kuat, bisa menyembelih sapi tanpa bantuan orang misalnya, pisaunya mantap, tapi kalau nggak bismillah, jadi bangkai nantinya. Oke, cukup. Silahkan bertanya, ada 2 atau 3 menit. Berapa? 5 menit. Oke, enggak Pak. Gih. Karena saya sering kalau habis pulang itu kok pengen pipis nggak ke masjid, itu kalian merasa ke masjid nggak belas. Oh, nggih, bagus Pak ya. Nggih.
Tidak ya. Jadi sholat tahiyatul masjid itu apabila kamu jangan kamu duduk. Jika seseorang itu masuk ke dalam masjid, maka jangan duduk dulu sebelum melakukan sholat 2 rakaat. Itu tidak disebutkan apakah dia habis pipis kah apa. Memang bagusnya itu setelah sholat masjid kemudian zikir di sini, wirid di sini, menunggu untuk sholat fardu, sholat fardu. Bagaimana kalau pas pepek pipis, masa sih cuma sekalinya mampir ke masjid cuma pipis, nggak tahu menghormati masjid. Habis pipis, ambil air wudu, kemudian masuk ke masjid, sholat 2 rakaat, assalamualaikum, berdoa, kemudian nyemplungin infak, kemudian meneruskan perjalanan, ya nggak apa-apa. Itu lebih baik daripada cuma numpang pipis di masjid, apalagi dalam perjalanan. Nggih, ngeten, monggo Pak Dawi. Nggih. Maaf. Misalnya kalau kita itu kalau orang ada itu sebanyak atau yang adanya lakukan itu atau ngobrol sama temannya, Mas. Yang paling benar ya, Pak. Kalian, Pak. Ya. Kemarin kan pengajian Pak itu kan ada yang ahli fikih. Jadi bagaimana kalau misalnya orang Islam seperti korban ini ngasih daging kepada orang yang non-muslim? Ya, saya ditanyakan itu dia jawab tidak boleh. Terus saya bilang gitu, Pak, kalau kita kan hidup di keluarga, hidup tetangga, kalau misalnya itu kemanusiaan, Pak. Kalau misalnya ada nanti ada fikih yang mengatakan tidak boleh, kamu berani menanggung. Saya bilang gitu. Terus solusinya bagaimana? Terus solusinya dia itu kalau misalnya ada salah satu kampung yang ada non muslim, itu dikasih itu boleh, tapi jangan dari panitia. Dari panitia misalnya di masjid ini panitia masukkan ini Pak RT sudah ada jadwalnya tempat ini dikasih, itu tidak boleh. Jadi misalnya ada Pak Tamir itu nanti dikasih biasanya 2 kilo, dikasih 3 kilo. Nanti Pak Tamir sudah paham, nanti dari Pak Tamir ngasihkan kepada itu. Solusinya itu betul Pak enggak? Ini Pak, ya pengalaman dari Pak Haji Katilan waktu saya di Bali dulu, lingkungannya kan orang hidup. Ya. Itu dapatnya sama dengan yang lainnya gitu loh. Ini setengah kilo ya, setengah kilo, tapi khusus yang kambing karena sapi dia kan haram, nggak boleh. Jadi Hewan suci. di sana itu, karena ya tadi itu berdebat gini-gini, ya gimana satu lingkungan satu masjid gitu, ya. Akhirnya ya sama aja. Gitu. Baik. Pertama, adabnya, etikanya atau akhlaknya ketika mendengar azan adalah menirukan muadzin bacaan azan dengan lirih sampai akhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu idealnya sampai akhir la ilaha illallah, kemudian angkat tangan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai selesai. Itu yang bagus. Lalu bagaimana ketika ada orang adzan kemudian ngobrol, dia kehilangan pahala sunnah mendengarkan adzan. Salah tidak? Bukan masalah salah atau benarnya, tapi dia kehilangan pahala pahala mendengar adzan. Lalu bagaimana yang bagus? Ya ikuti yang nggak usah ngobrol, tahan aja sebisa mungkin. Tapi kalau ada orang, kok ada yang ngajak ngobrol, jawab sesingkatnya sambil begitu. Kalau kita bilang terus ngobrol lagi sedikit. Jadi jangan. Memang bagusnya itu didengarkan, ditirukan sampai selesai azan kemudian berdoa. Lalu bagaimana dengan hewan kurban bagi yang non? Jadi jangan sampai ada masalah pembagian daging kemudian timbulkan masalah yang besar. Kalau mau kasih. Tadi solusinya juga bagus itu. Kasihkan ke ketua takmir. Nanti ketua takmir itu misalnya semua dapat 2 kilo, takmir 3. Nah, 1 kilonya untuk kasih yang tetangga. Atau sampaikan juga kepada yang non itu, ini adalah hewan kurban. Jadi mohon maaf sekiranya jenengan nggak dapat, mohon dimaklum. Saya yakin warga yang non itu akan memahami. Di sini kan yang perumahan itu yang ada 2 ya. Di perumahan sana ada.
Di BMW ada 2 kalau nggak salah. G. Ya. 4 malah. G. Pas. G. BMW ada BMW. G. Jadi G ngeten G. Ada pertanyaan? Lagi. Ya selama bisa mendengar azan. G. Iya. Oh. G. G. Ya bagus. Tapi memang ide yang bagusnya itu dengarkan azan sampai selesai kemudian berdoa. Itu nanti orang yang membalas muadzin sampai akhir membaca doa itu akan dawalal jannah. Nah, masuk surga dengan cara gampang itu apa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah sampai selesai. Nggih ngeten nggih? Sekap nggih. Sudah lebih. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.